Pertemuan dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di penghujung tahun 2024 jadi perbincangan publik. Pasalnya, keduanya diketahui pernah menjadi rival politik sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 sebelum akhirnya bersatu dan menjadi figur kunci dalam kemenangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Jadi seperti apa rekam jejak dan relasi kedua mantan orang nomor 1 Jakarta ini? Dan apa sebenarnya kejutan yang dijanjikan mereka? Rivalitas Anies dan Ahok pertama kali mengemuka saat gelaran Pilkada Jakarta tahun 2017. Saat itu Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur, didampingi Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur. Sementara Ahok maju bersama calon gubernur bersama Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya. Calon lainnya ialah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Saat itu, keduanya kerap saling sindir, baik perihal kebijakan yang diambil Ahok maupun janji politik yang diusung Anies. Saling sindir ini terjadi di panggung debat dan di luar panggung debat. Rivalitas keduanya saat Pilkada Jakarta 2017 pun cukup memengaruhi segregasi politik di antara para pendukung keduanya, imbas kasus penistaan agama yang saat itu tengah membelit Ahok. Bahkan saat itu digelar berbagai aksi, salah satunya aksi 212 yang meminta Ahok dipenjara dalam kasus penistaan agama. Pilkada Jakarta 2017 pun akhirnya dimenangkan oleh Anies, sedangkan Ahok sempat mendekam di penjara sebelum akhirnya bebas pada Januari 2019. Rivalitas keduanya di Pilkada 2017 pun dinilai menyisakan residu politik yang membawa memori berkepanjangan bagi publik. Rivalitas Anies-Ahok saat Pilkada 2017 ini bertahan cukup lama, namun semua berubah usai Pilpres 2024. Keduanya mulai menunjukkan kedekatan. Bahkan mereka sempat diisukan untuk dipasangkan dan maju di Pilkada Jakarta 2024. Wacana menyandingkan Anies Ahok di Pilkada Jakarta digulirkan pertama kali oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Anies dan Ahok dinilai Hasto sebagai sosok yang mencerminkan karakter Indonesia. Meski demikian, hal ini urung terwujud. Selain alasan regulasi, keduanya dinilai memiliki basis pendukung yang bertolak belakang, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penolakan alih-alih dukungan massa. Kerjasama kedua figur yang sama-sama memiliki pendukung besar dan fanatik itu justru terwujud saat sepakat mendukung paslon yang diusung PDIP, Pramono Anung Rano Karno, di Pilkada Jakarta. Pramono Rano bersaing dengan dua paslon lain, yakni Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Meski demikian, keduanya belum pernah satu panggung dalam kampanye Pramono Rano. Keduanya mendampingi Pramono Rano dalam momen berbeda. Usai Pilkada, Anies Ahok pun semakin menunjukkan keharmonisannya. Puncaknya terjadi dalam acara perayaan Malam Tahun Baru 2025 di Balai Kota Jakarta Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 31 Desember 2024. Anies dan Ahok duduk bersebelahan di barisan paling depan, didampingi beberapa mantan gubernur Jakarta lain. Keduanya tampak berbincang sambil diselingi canda tawa. Keduanya bahkan menjanjikan kejutan di tahun 2025 ini. Saya bilang bisikannya bisik tunggu tanggal mainnya tunggu ya nanti dong kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Terkait pertemuan keduanya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agus Baskoro menilai duet keduanya tentu patut diperhitungkan di kancah politik nasional. Apalagi Anies Ahok diketahui memiliki basis pendukung yang cukup kuat dan tentunya fanatik. Di media sosial pendukung Anies Baswedan kerap disebut anak abah, sedangkan pendukung Ahok dengan sebutan Ahoker. Mas Aniesnya kalem, Pak Ahok yang gas, mereka lebih lagi gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sosial media itu komentar anak abah dan Ahokers itu kan lumayan hegemonik ya. Mereka secara pendidikan lumayan terdidik ya. Jadi ketika bergerak pun saya kira juga bisa terstruktur, sistematis dan masif ala negara karena orang terdidik gitu. Nah jadi ya kalau misalkan Mas Anies Pak Ahok punya ya kanalisasi kemudian semacam wadah-wadah yang pas untuk orang-orang ataupun kelompok-kelompok anak abah dan Ahokers ini, saya kira itu bagus banget gitu karena mereka akhirnya punya semacam sarana yang pas untuk menyuarakan ataupun mengakomodasi mengagregasi kepentingan mereka, aspirasi mereka supaya lebih konstruktif lagi. Menarik tentunya untuk menanti kejutan apa yang akan diberikan oleh dua figur kuat seperti Anies Baswedan dan Ahok di tahun 2025 ini. Apakah kejutan itu terkait politik atau yang lain?
Kalau menurut sahabat Kompas, kejutan apa kira-kira yang akan diberikan oleh Anies dan Ahok?